bisa bertemu kembali dalam mata kuliah model-model pembelajaran. Pada hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang berkaitan dengan landasan konsep model pembelajaran. Nanti jangan lupa absen, pakai barcode yang sudah saya share ke ketua kelas. Nanti itu akan otomatis masuk ke portal akademik. Pada pertemuan yang lalu sudah ada tugas ya yang saya berikan yang berkaitan dengan tentunya materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Misalnya salah satunya tentang hakikat belajar ya. Jadi hakikat belajar itu nanti mendefinisikan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan belajar itu gitu. Mengapa kita mulai dari konsep belajar? Karena pada hakikatnya model pembelajaran itu tidak terlepas dari belajar ya. Sebenarnya model pembelajaran itu adalah cara-cara gitu. Bagaimana agar belajar itu bisa berjalan secara efektif. Maka kita menggunakan model-model pembelajaran. Nah, dengan demikian bahwa sebelum memahami mengenai landasan konsep dari model pembelajaran, maka kita harus memahami dulu tentang hakikat belajar. Belajar itu apa sebenarnya? Apakah ada yang bisa mengemukakan berdasarkan pada tugas yang sudah diberikan tentang konsep belajar? Belajar itu sebenarnya apa? Gitu. Ada? Silakan kalau ada yang bisa mengemukakan tentang pengertian belajar. Dibuka mikrofonnya. Ada yang tinggal dibaca saja dari tugasnya. Ada yang bisa mengemukakan tentang pengertian belajar. Coba saya tunjuk aja ya, satu orang saja. Ini siapa ya? David, coba David. Halo David. Ya, halo Pak. Silakan David, coba. Belajar itu apa David menurut David? Ya, terima kasih Bapak. Menurut David, belajar adalah mencoba sesuatu hal yang baru didapatkan oleh seseorang, Pak. Iya. Terima kasih. Menurut David, Iya, Pak. belajar itu adalah mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, hal yang baru itu apa? Ya bisa macam-macam ya. Bisa berupa keterampilan, bisa berupa pengetahuan. Jadi ketika kita mendapatkan hal-hal yang baru, maka
kita akan mengolah informasi-informasi baru tersebut di dalam otak kita, dan itulah yang disebut sebagai belajar, gitu ya. Artinya bahwa belajar itu sebenarnya adalah proses pengolahan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar tentunya. Nah, lingkungan sekitar di sini ada yang sifatnya dikondisikan, disengaja, ada juga yang sifatnya tidak disengaja. Artinya bahwa informasi itu bisa kita peroleh dari mana saja. Bisa dari lingkungan yang disengaja, contohnya dari sekolah atau pendidikan-pendidikan formal yang lain. Nah, selain daripada itu bisa juga diperoleh dari lingkungan-lingkungan yang tidak disengaja. Dari televisi misalnya, ketika kita menonton televisi. Dari radio, ketika kita mendengarkan radio. Ataupun dari fenomena-fenomena alam atau fenomena-fenomena sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu adalah lingkungan-lingkungan sebagai pemberi informasi gitu. Tapi memang tidak dikondisikan gitu ya. Secara tidak disengaja misalnya, berjalan-jalan ke hutan. Ada fenomena alam. Nah, dapat informasi dari situ kan. Dapat sesuatu yang diketahui. Gitu. Demikian juga ketika baca-baca koran misalnya. Dapat sesuatu yang diketahui dari situ. Nah, informasi-informasi itu kemudian diolah di dalam otak manusia. Disimpan gitu ya. Dan bisa diambil kembali pada saat dibutuhkan. Nah, inilah sebenarnya konsep belajar menurut pemikiran saat ini. Gitu. Belajar itu pada hakikatnya adalah proses pengolahan informasi. Belajar itu pada hakikatnya adalah perubahan perilaku, ya, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kan? Dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Informasi-informasi baru. Jadi ketika kita mendapatkan informasi-informasi baru, mendapatkan sesuatu hal yang baru, maka akan terjadi proses belajar di situ. Di mana nanti informasi baru itu bisa dihubungkan dengan informasi-informasi yang sudah ada di dalam memori otak kita, sehingga saling terkoneksi satu sama lain membentuk sebuah pemaknaan terhadap informasi tersebut. Nah, inilah konsep dari belajar itu sendiri. Proses, ya. Belajar itu bisa dipandang sebagai sebuah proses, bisa juga dipandang sebagai sebuah hasil. Ketika belajar dipandang sebagai sebuah proses, ya tadi, proses pengolahan informasi baru yang dihubungkan dengan informasi-informasi yang sudah ada. Ketika belajar itu dihubungkan dengan hasil, ya tadi perubahan perilaku. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, inilah konsep belajar. Ini yang menjadi dasar nantinya untuk pengenalan lebih jauh mengenai landasan dari munculnya model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran itu biasanya digunakan pada lingkungan belajar formal yang dikondisikan. Jadi informasi-informasi tertentu yang memang sudah dirancang itu akan diberikan kepada siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya penyampaian informasi-informasi baru itu untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan cara-cara yang terstruktur, menggunakan langkah-langkah yang terstruktur. Itulah yang disebut sebagai model pembelajaran. Dengan demikian sebenarnya model pembelajaran itu adalah sebagai sebuah alat bantu agar informasi yang diperoleh itu dapat dimaknai sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Nah, oleh karena itu kan biasanya model-model pembelajaran itu digunakan di tingkat formal ya, pendidikan-pendidikan formal tentunya. Nah, artinya bahwa model pembelajaran itu terkait dengan konsep belajar. Konsep belajar itu sendiri dirumuskan dalam bentuk teori belajar. Jadi, teori belajar itu nanti pada akhirnya akan menjadi dasar tentang munculnya model pembelajaran. Nah, kalau kita masih ingat, pada pertemuan pertama, kita sudah berbicara mengenai hubungan antara model, strategi, pendekatan, sampai dengan metode. Itu kan dalam bentuk lingkaran-lingkaran ya. Ada lingkaran luar, lingkaran dalam. Jadi di dalam lingkaran itu, di luarnya ada lingkaran lagi, terus demikian. Nah, model pembelajaran itu kan sifatnya umum. Di dalam lingkaran model pembelajaran itu, kan ada pendekatan, ada strategi, ada metode. Nah, kemudian lingkaran lebih luar lagi, ya, kalau kita masih ingat yang pelajaran yang lalu, materi yang lalu, ternyata ada juga yang melingkupi model pembelajaran, yaitu teori belajar, kan. Jadi lingkaran yang paling luar dari model itu adalah teori belajar. Nah, artinya bahwa sebelum munculnya model-model pembelajaran, maka terlebih dahulu disusun teori belajar. Baru sudah muncul satu teori belajar, diimplementasikan dalam bentuk model-model pembelajaran. Dengan demikian, dasar dari model pembelajaran itu adalah teori belajar. Nah, teori belajar itu sendiri bukan berada pada lingkaran paling luar. Ada yang lebih luar lagi gitu ya, yaitu yang disebut sebagai philosophy of learning, filsafat, tentang hakikat manusia, tentang hakikat pembelajaran. Nah, ini kalau kita masih ingat yang lalu ya, materi pelajaran yang lalu gitu. Nah, jadi artinya bahwa dari teori belajar itu akan muncul model pembelajaran. Dari model pembelajaran itu bisa menggunakan beragam pendekatan, beragam strategi, beragam metode, sampai dengan teknik. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori belajar? Seperti tadi sudah disinggung bahwa teori belajar itu pada hakikatnya berusaha untuk menjelaskan tentang proses belajar yang terjadi di dalam diri manusia. Tadi kan bahwa belajar itu adalah sebuah proses pengolahan informasi. Dari konteks proses. Kalau dari konteks hasil, belajar itu adalah perubahan perilaku. Gitu. Maka teori belajar itu ya, adalah teori yang membahas terjadinya perubahan perilaku pada diri manusia ini. Perubahan perilaku yang bagaimana? Tadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Bisa berupa aspek pengetahuan, bisa berupa aspek keterampilan, bisa juga berupa aspek sikap. Ini terjadi perubahan. Bagaimana prosesnya? Prosesnya melalui pengolahan informasi. Gitu. Nah, ya, jadi pengolahan informasi itu bisa menyebabkan perubahan perilaku. Nah, inilah teori belajar. Bagaimana proses itu terjadi? Nah, dibahas dalam teori belajar. Nah, teori belajar itu sendiri, seperti yang tadi sudah disinggung,
Ya, kalau dihubungkan dengan lingkaran-lingkaran ya, yang lalu, materi yang lalu, itu bukan berarti berada pada lingkaran paling luar. Ada lingkaran yang lebih luar lagi, yang mendasari teori belajar, yaitu yang berkaitan dengan filsafat tentang hakikat manusia atau filsafat tentang pembelajaran, gitu. Jadi kalau kita hubungkan bahwa filsafat tentang pembelajaran, ya, itu akan mendasari teori belajar. Teori belajar mendasari model pembelajaran. Model memunculkan pendekatan, memunculkan strategi, memunculkan metode. Nah, oleh karena itu, semuanya itu berpangkal pada pemikiran filosofis. Tentang apa? Tentang hakikat manusia. Mengapa manusia? Karena pada prinsipnya, yang melakukan dan mengalami proses belajar itu adalah manusia. Maka, sebelum kita memahami bagaimana proses belajar itu terjadi, maka kita harus memahami dulu tentang hakikat manusia. Inilah pemikiran filosofis. Manusia itu apa? Sesudah didefinisikan, oh manusia itu ini. Kemudian belajar itu apa? Oh belajar itu ini. Belajar, konsep belajar itu sendiri nanti didasarkan pada pandangan tentang hakikat manusia. Jadi semuanya berpangkal pada itu. Pemikiran filosofis tentang hakikat manusia. Karena manusia itu merupakan subjek yang melakukan kegiatan pembelajaran. Lalu seperti apa pandangan-pandangan filosofis tentang hakikat manusia? Ada dua pandangan besar. Pandangan filosofis tentang hakikat manusia. Di mana dari dua pandangan besar ini akan memunculkan teori-teori belajar. Yang pertama adalah pandangan John Locke. Nah, seperti apa pandangan John Locke itu? Manusia merupakan organisme pasif. Jadi manusia itu artinya tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh beragam informasi. Ya. Informasi itu hanya diperoleh di sekolah. Pada saat siswa belajar, baru bisa diperoleh informasi. Sedangkan di luar, manusia tidak bisa mendapatkan informasi-informasi sebagai sebuah pengetahuan. Nah, ini yang disebut sebagai organisme pasif. Sehingga manusia itu ketika masuk ke dalam kelas diibaratkan seperti kertas putih, tidak punya pengetahuan apapun tentang materi yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, jadi seperti kertas putih yang siap untuk ditulisi apapun oleh guru. Ditulisi merah jadi merah, ditulisi hitam jadi hitam, ditulisi putih jadi putih. Diibaratkan seperti itu. Oleh karena itu dianggap bahwa ketika siswa itu berada di dalam kelas tidak memiliki pengetahuan awal. Dianggapnya seperti itu. Sehingga nanti pada akhirnya sangat tergantung pada orang yang menulisnya. Nah ini pandangan pertama. Pandangan filosofis. Nah ini yang disebut sebagai filosofis of learning itu. Nah, dari pandangan ini nanti akan memunculkan teori belajar, behavioristik, elementaristik. Nah, teori belajar behavioristik itu menekankan pada bahwa belajar itu adalah menghubungkan antara rangsangan yang diberikan oleh guru dengan respon yang diberikan oleh siswa. Ketika siswa sudah mampu memberikan respon positif, itu artinya terjadi proses belajar. Jadi artinya bahwa belajar itu hanya pemberian informasi, kemudian informasi diolah, siswa memberikan respon positif. Nah, kalau memberikan respon positif, cirinya itu telah terjadi proses belajar. Jadi orang untuk membuktikan terjadi proses belajar itu hanya dilihat dari responnya.
Kalau memunculkan respon positif, maka telah terjadi proses belajar. Nah, sedangkan prosesnya bagaimana sampai terjadi respon positif, itu tidak menjadi penekanan menurut teori behavioristik. Yang penting ketika sudah memunculkan respon positif, maka respon positif itu harus diperkuat. Gitu. Sehingga akan terus-menerus dimunculkan oleh siswa. Diperkuatnya dengan cara apa? Dengan cara pemberian reward. Dengan cara pemberian penguatan. Kasih hadiah misalnya. Jadi bisa nanti penguatnya dalam bentuk verbal juga bisa. Gitu ya. Termasuk juga materi. Nah ini ya behavioristik. Belajar itu konteksnya bukan pengolahan informasi, tapi menghubungkan antara stimulus dengan respon. Pengolahan informasinya ya dikesampingkan gitu. Yang penting bahwa ketika sudah memunculkan respon positif dari proses belajar. Gitu. Juga menurut teori behavioristik ini tidak mementingkan pengetahuan awal. Pengetahuan awal itu tidak penting karena siswa dianggap ini organisme yang pasif yang tidak memperoleh pengetahuan awal dari manapun gitu. Pengetahuan itu hanya diperoleh pada saat mereka belajar. Ya. Jadi filosofi of learning ini, pandangan filosofis akan menghasilkan teori belajar behavioristik elementaristik. Kemudian pandangan yang kedua itu pandangan dari Leibniz. Nah, ini menyatakan bahwa manusia merupakan organisme yang aktif. Ini kebalikannya. Manusia merupakan sumber dari semua kegiatan. Manusia bebas untuk berbuat, bebas untuk membuat pilihan. Ya. Ini kebalikannya. Manusia itu organisme aktif, bukan organisme pasif. Aktif di sini maksudnya adalah aktif mencari berbagai sumber informasi dari manapun. Tadi seperti informasi dari koran, dari televisi, dari radio, dari fenomena alam, dari fenomena sosial. Ya, informasi itu dari manapun datangnya. Kemudian diolah, disimpan di dalam otaknya. Nah, ini yang disebut sebagai organisme aktif. Aktif mencari informasi. Sehingga informasi itu tidak hanya diperoleh dari gurunya saja. Oleh karena itu, ketika siswa masuk ke dalam kelas, siswa itu sudah punya pengetahuan awal. Dari mana? Ya tadi dari sumber-sumber lingkungan, radio, televisi, baca buku sendiri, fenomena alam, fenomena sosial, semua itu kan menyediakan informasi. Kemudian informasi diolah di dalam otak, disimpan gitu ya, sehingga nanti dibawa ke dalam kelas. Oleh karena itu siswa sudah punya pengetahuan awal ketika masuk ke dalam kelas. Nah, dari pandangan ini akan muncul teori belajar kognitif holistik. Yang salah satu prinsipnya itu adalah menekankan tentang pengetahuan awal. Siswa masuk ke dalam kelas sudah punya pengetahuan awal. Sehingga pengetahuan awal itu menjadi dasar untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, ini teori belajar kognitif holistik. Nah, jadi pandangan filosofis ada dua, ya. Pandangan John Locke, pandangan Leibniz. Dari dua pandangan filosofis itu menghasilkan dua teori belajar besar, yaitu teori belajar behavioristik elementaristik dan teori belajar kognitif holistik, dua teori belajar besar. Nah, dari dua teori belajar itu akan muncul teori-teori belajar yang lain. Jadi banyak teori belajar itu. Tapi pangkalnya tetap dua, behavioristik, kognitif. Misalnya dari behavioristik elementaristik muncul teori belajar sosial. Bahwa belajar itu harus dengan cara mencontoh. Kalau di sekolah mungkin mencontoh dari guru, siswa mencontoh guru gitu. Muncullah dari situ metode demonstrasi, teori belajar sosial ya. Kemudian dari teori belajar kognitif muncul banyak teori-teori belajar. Berkembang hingga sampai saat ini gitu. Banyak teori-teori belajar baru gitu.
misalnya Gestalt, kemudian juga konstruktivis, nah, sampai muncul teori-teori belajar baru yang saat ini, gitu. Misalnya yang berbasis fungsi otak, gitu. Itu pun sebenarnya bagian dari belajar kognitif holistik. Gitu. Nah, jadi dasar muncul teori belajar itu adalah pandangan filosofis. Dua ini ya, pandangan John Locke dan pandangan Leibniz. Nah, setelah muncul teori-teori belajar itu, banyak teori belajar, gitu, maka akan muncul model-model pembelajaran. Karena ternyata masing-masing teori belajar itu memunculkan model-model pembelajaran tersendiri. Gestalt misalnya akan memunculkan model pembelajaran tersendiri. Demikian juga teori-teori belajar sosial misalnya akan memunculkan teori belajar sendiri. Nah, sehingga model-model pembelajaran itu sangat banyak. Karena teori belajarnya pun banyak. Sangat banyak model-model pembelajaran itu. Maka untuk memudahkan, model-model pembelajaran itu kemudian dikelompokkan berdasarkan pada kesamaan tujuan. Nah, bagaimana pengelompokannya? Yaitu pengelompokannya dalam bentuk rumpun model pembelajaran. Nah, rumpun model pembelajaran ini sebenarnya adalah pengelompokan model-model pembelajaran yang memiliki kesamaan tujuan. Jadi kurang lebih ada 4 rumpun. Walaupun dasar teori utamanya misalnya di sini rumpun model interaksi sosial. Ini dasar teori belajar kognitif Gestalt. Tapi nanti rumpun model interaksi sosial pun ini banyak model yang masing-masing memiliki teori belajar sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian model personal, pemrosesan informasi, sampai dengan sistem perilaku. Ini adalah pengelompokan model ya, berdasarkan pada kesamaan tujuan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai rumpun-rumpun model ini. Dimulai dari rumpun model interaksi sosial. Nah, seperti apa model rumpun interaksi sosial itu? Rumpun model interaksi sosial ini menekankan pada hubungan antara individu dengan masyarakat atau hubungan antara individu dengan orang lain. Berarti fokus utamanya itu adalah pada keterampilan sosial ya. Nah, bagaimana agar seorang individu itu mampu hidup di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana antar individu itu memperlakukan individu yang lain, itu yang disebut keterampilan sosial. Misalnya kolaborasi, kerjasama, termasuk kemampuan-kemampuan sosial yang lain, kemampuan berbicara di depan orang banyak, kemudian juga termasuk menyampaikan ide dan pendapatnya, menghargai ide dan pendapat orang lain, dan seterusnya. Keterampilan sosial ya. Jadi model-model yang termasuk ke dalam rumpun model interaksi sosial ini memiliki satu kesamaan tujuan, yaitu keterampilan sosial. Oleh karena itu, model-model dalam kelompok ini memberikan prioritas pada peningkatan kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, ini ya, keterampilan sosial kan. Ini prioritasnya. Nah, ya. Titik beratnya itu pada hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Bagaimana agar siswa dilatih untuk hidup bermasyarakat, ya, keterampilan sosial. Nah, karena tujuannya itu sama, peningkatan keterampilan sosial,
Nah, ini jenis-jenisnya banyak ya, ada kurang lebih 5. Misalnya, grup investigasi, inquiry sosial, jurisprudensi, bermain peran, dan simulasi sosial. Jadi, jenis-jenis model pembelajaran yang termasuk ke dalam rumpun interaksi sosial, ini ada kurang lebih 5 di sini ya. Ini kelima model ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu peningkatan keterampilan sosial. Tapi ini masing-masing berbeda-beda. Walaupun memiliki satu tujuan yang sama, ada tujuan-tujuan yang lain. Grup investigasi itu berbeda dengan inquiry sosial. Di samping keterampilan sosial ya, misalnya grup investigasi itu penekanannya pada ya bagaimana agar individu itu mampu mengemukakan ide dan pendapat, mampu berkolaborasi. Demikian juga dengan inquiry sosial. Inquiry sosial itu berbeda dengan grup investigasi. Walaupun ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu peningkatan keterampilan sosial. Contoh misalnya di sini ya. Nah, ini grup investigasi. Penekanan pada keterampilan interpersonal dan inquiry ilmiah. Nah, ini mirip dengan nanti scientific inquiry misalnya. Tapi ternyata grup investigasi itu ada satu yang dikembangkan, yaitu keterampilan interpersonal, hubungan antar satu individu dengan individu yang lain. Nah, ini beda lagi dengan inquiry sosial. Penekanan pada penemuan konsep melalui pemecahan masalah-masalah sosial gitu. Walaupun prinsipnya sama sebenarnya. Keterampilan sosial juga gitu. Tapi kalau inquiry sosial lebih menekankan pada penemuan konsep, pemecahan masalah. Dalam hal ini adalah masalah-masalah sosial. Ini inquiry sosial. Kemudian jurisprudensi, bermain peran dan simulasi sosial ya. Ini masing-masing berbeda-beda. Nanti ini akan kita bahas satu persatu setiap model-model pembelajaran ini. Mulai grup investigasi, inquiry sosial, kemudian juga bermain peran, sampai dengan simulasi sosial. Nah, jadi ini rumpun model interaksi sosial. Berikutnya adalah rumpun model pemrosesan informasi. Nah, seperti apa model-model yang termasuk ke dalam kelompok rumpun model pemrosesan informasi? Kita lihat di sini ya. Ini ya, titik beratnya rumpun model pemrosesan informasi itu adalah pada cara mengumpulkan informasi dari lingkungan. Jadi, rumpun model pemrosesan informasi itu menekankan pada pengolahan informasi yang efektif. Karena pada hakikatnya belajar itu adalah mengolah informasi. Bagaimana cara agar informasi itu bisa diolah secara efektif? Ya, ini ditekankan pada model-model pemrosesan informasi ini. Jadi cara mengumpulkan informasi yang efektif. Dengan cara apa? Dengan cara mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, serta menggunakan simbol verbal dan visual. Nah, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Model pemrosesan informasi ya. Nah, ini tadi titik beratnya pada cara mengumpulkan informasi. Nah, kemudian dalam pemrosesan informasi itu akan terjadi interaksi antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.
Nah, apa itu kondisi internal dan kondisi eksternal? Kondisi internal itu adalah pengetahuan awal. Tadi kan prinsipnya pada pandangan Leibniz, karena model pemrosesan informasi itu dasarnya adalah teori kognitif. Maka ini mengacu pada pandangan Leibniz bahwa siswa masuk ke dalam kelas itu sudah memiliki pengetahuan awal. Dari mana? Ya dari lingkungan sekitar. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi internal. Kemudian ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal itu adalah pengetahuan yang dibawa oleh guru pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, jadi guru membawa pengetahuan atau informasi pada saat kegiatan pembelajaran. Sedangkan siswa di dalam otaknya itu sudah punya pengetahuan awal. Maka, menurut rumpun model pemrosesan informasi, proses belajar itu adalah interaksi antara pengetahuan awal dengan pengetahuan yang dibawa oleh guru. Sehingga nanti sifatnya bisa untuk memperkuat. Jadi belajar itu hakikatnya adalah memperkuat informasi-informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan baru. Bisa juga untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada pengetahuan awal. Jadi, pengetahuan awal itu bisa terdapat dua kemungkinan. Bisa benar, bisa salah. Jadi ketika siswa mendapatkan pengetahuan itu, bisa benar, bisa salah. Gitu. Kalau salah, ya namanya miskonsepsi. Gitu. Jadi ketika kita mendapatkan pengetahuan dari lingkungan sekitar, itu belum tentu benar. Bisa saja itu salah konsep. Gitu ya. Ada dua kemungkinan itu. Bisa benar, bisa salah. Kalau salah, namanya adalah miskonsepsi. Nah, ketika misalnya pengetahuan awal itu adalah sebuah pengetahuan yang benar, maka fungsi dari belajar itu, fungsi dari model pembelajaran itu, atau fungsi dari pengetahuan baru yang dibawa oleh guru, itu adalah memperkuat pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa. Memperkuat ya fungsinya. Sebaliknya ketika misalkan pengetahuan awal siswa itu salah konsep atau miskonsepsi, maka fungsi pengetahuan yang dibawa oleh guru itu adalah memperbaiki miskonsepsi tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai interaksi antara kondisi internal dengan kondisi eksternal, memperkuat dan memperbaiki. Nah, jadi umumnya rumpun model pemrosesan informasi itu menekankan pada cara pengolahan informasi yang efektif. Jadi bisa dengan cara memperbaiki, bisa dengan cara memperkuat. Begitu. Nah, tujuannya ya, ini ada dua tujuan utama dari rumpun model pemrosesan informasi. Jadi walaupun di sini ada 7 model, tapi semuanya itu memiliki dua tujuan yang sama, yaitu menanamkan pembentukan informasi baru. Bagaimana caranya agar informasi baru itu bisa dimaknai, termasuk menghubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Gitu. Jadi belajar itu hakikatnya adalah pemberian informasi. Informasi itu kan sepotong-sepotong ketika belajar. Nah, bagaimana agar siswa bisa memaknai itu secara utuh? Nah, ini yang disebut pembentukan informasi baru. Termasuk juga bagaimana agar siswa mampu untuk mengkonstruksi informasi baru yang diperoleh berdasarkan pada fakta-fakta. Nah, jadi ini pembentukan informasi baru. Sehingga siswa mendapat informasi yang utuh, mendapat informasi yang benar. Ini tujuannya. Kemudian berikutnya, membantu siswa belajar cara mengkonstruksi pengetahuan.
Pengetahuan itu ternyata bisa dikonstruksi oleh siswa berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh. Mengkonstruksi, ya, membentuk pengetahuan sendiri. Pengetahuan itu tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk jadi. Nah, kalau behavioristik kan memberikan pengetahuan dalam bentuk jadi. Definisi itu sudah jadi. Tapi kalau model-model pemrosesan informasi itu tidak memberikan pengetahuan dalam bentuk jadi. Pengetahuan itu dibentuk sendiri oleh siswa, mengkonstruksi. Karena ternyata diduga bahwa ketika siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan sendiri, itu biasanya informasi itu akan bertahan lebih lama, sehingga siswa bisa memaknai pengetahuan itu. Ya. Ini dua tujuan utama. Jenis-jenisnya itu banyak. Ada pencapaian konsep, berpikir induktif. Pencapaian konsep itu adalah belajar konsep. Nah, di sini kita sedikit ya singgung mengenai model-model yang termasuk ke dalam pemrosesan informasi. Nanti kita lebih detail lagi di bagian-bagian berikutnya. Kita pelajari satu persatu. Misalnya di sini, secara garis besar, model pencapaian konsep itu titik beratnya pada pemberian sejumlah konsep. Konsep itu adalah berupa informasi. Bagaimana agar kita mampu memberikan konsep atau informasi itu secara tepat, sehingga siswa bisa memaknai informasi itu. Nah, ini nanti model pencapaian konsep, belajar konsep. Kemudian berpikir induktif dan latihan inquiry. Nah, ini penekanannya pada pengembangan konsep. Mengembangkan konsep, membentuk konsep, menemukan konsep, atau menteorikan konsep. Bagaimana siswa bisa mengkonstruksi konsep-konsep sendiri berdasarkan pada fakta-fakta. Latihan inquiry. Ini hampir sama sebenarnya dengan penelitian ilmiah. Yang tujuan utamanya adalah memperkuat kemampuan intelektual. Ini kalau pemandu awal lain lagi. Pemandu awal itu menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Menghubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Belajar itu pada hakikatnya adalah holistik, keseluruhan. Jadi kalau siswa sudah memahami secara keseluruhan, maka telah terjadi proses belajar di situ. Pemahamannya tidak sepotong-sepotong. Nah, ini ada di pemandu awal nanti. Tapi kesemuanya ini sebenarnya tujuannya sama, yaitu pengolahan informasi yang efektif. Kemudian bagaimana mengkonstruksi pengetahuan. Nah, ini rumpun model pemrosesan informasi. Kemudian berikutnya adalah rumpun model personal. Nah, rumpun model personal ini agak berbeda dengan model-model yang lain. Kalau model-model yang lain itu menekankan pada misalkan pengetahuan, ya, aspek intelektual, kemudian juga keterampilan, gitu, kognitif, afektif, psikomotor. Kalau model-model yang lain, gitu ya, rumpun-rumpun yang lain. Tapi kalau personal itu bukan ke situ, bukan ke kognitif, afektif, psikomotor. Tapi pada bagaimana mengembangkan diri individu, terutama pada emosional siswa. Nah, pengembangan diri dan emosional siswa itu sebenarnya bagian dari kondisi psikologis. Belajar tidak bisa lepas dari kondisi psikologis. Sebagus apapun model yang dipilih, kalau kondisi psikologis siswa tidak memungkinkan untuk belajar, maka tetap saja tujuan tidak akan tercapai. Sebagus apapun model pembelajaran, kalau misalkan siswa tertekan, stres, maka pembelajaran tetap tidak akan berhasil. Sebagus apapun model pembelajaran, kalau siswanya itu misalnya minder, malu misalnya, tidak berani, gitu kan, maka tetap tidak akan berhasil. Nah, demikian juga bahwa belajar itu tidak cukup hanya kognitif, afektif, psikomotor, tapi juga pada pengembangan diri, pengembangan minat, gitu ya.
Jadi kalau siswa belajar tidak sesuai dengan minatnya, itu biasanya kurang maksimal. Gitu. Maka ada rumpun model personal. Ya. Jadi menurut model ini pembelajaran itu harus menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Yang kondusif yang bagaimana? Yang secara psikologis itu tidak ada gangguan gitu. Siswanya tidak stres, siswanya tidak depresi, siswanya tidak takut. Baik itu takut mengemukakan pendapat misalnya. Itulah kondisi kelas yang kondusif. Belajar harus seperti itu gitu. Jadi tidak boleh kegiatan pembelajaran itu guru itu menakutkan siswa, itu tidak boleh. Karena ketika guru siswa itu takut kepada guru, ya, nah ini akan mengganggu kondisi psikologis, stres nantinya. Demikian juga bahwa pembelajaran itu misalnya tidak boleh menyebabkan siswa jadi stres, banyak tekanan gitu. Nah, bagaimana caranya gitu agar tidak terjadi kondisi-kondisi psikologis tersebut? Maka bisa menggunakan beberapa model. Jadi kalau sudah terlanjur terjadi misalnya, ada siswa yang stres, ada siswa yang takut menghadapi mata pelajaran tertentu misalnya, maka caranya adalah dengan menggunakan beberapa model yang termasuk ke dalam model personal. Jadi model personal ini lebih mengarah pada sebuah upaya untuk memperbaiki kondisi psikologi siswa dalam belajar. Jadi kalau sudah terjadi itu, penyakit-penyakit psikologis itu, maka bisa diperbaiki dengan model-model personal. Nah, demikian juga kalau kita ingin mengembangkan minat siswa misalnya, maka kita bisa menggunakan rumpun model personal. Jadi rumpun model personal itu lebih cocok ke bimbingan konseling. Ya. Memperbaiki penyakit-penyakit psikologis, juga mengembangkan minat. Nah, di antaranya ada model pertemuan kelas, pengajaran non-direktif, latihan kesadaran, gitu ya. Nah ini berbeda kalau model personal. Kemudian terakhir adalah rumpun model sistem perilaku. Nah, rumpun model sistem perilaku itu berbasis pada teori behavioristik. Pandangan John Locke tadi, bahwa manusia itu adalah organisme yang pasif, seperti kertas putih. Nah, dalam hal ini, teori belajar yang diacu itu, misalnya teori belajar sosial, teori belajar modifikasi perilaku. Gitu. Nah, rumpun model sistem perilaku ini menekankan pada penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan untuk memberikan penguatan perilaku secara efektif. Jadi fokusnya pada penguatan. Belajar itu adalah penguatan. Jadi ketika siswa sudah memunculkan respon positif, maka harus terus-menerus diberikan penguatan. Dengan cara memberikan penguatan verbal misalnya, memberikan hadiah, reward, dan lain sebagainya. Jadi lingkungan belajar itu harus diciptakan seperti itu. Secara terus-menerus memberikan penguatan. Sehingga nanti siswa bisa termotivasi. Nah, apakah model ini masih relevan sekarang? Masih. Untuk kondisi-kondisi tertentu ini masih relevan. Termasuk juga untuk jenis-jenis materi tertentu masih relevan menggunakan model-model yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku. Contohnya misalnya ada model pembelajaran langsung dengan metode ceramah. Ini sangat penting, terutama untuk konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar itu tidak bisa dikonstruksi, tapi harus diberikan dengan cara metode ceramah, misalnya tanya jawab, dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Demikian juga untuk mastery learning atau pembelajaran tuntas. Ini masih digunakan sampai saat ini. Nah, ini rumpun model sistem perilaku yang berbasis pada behavioristik. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita sebagai guru memilih model pembelajaran. Jadi landasan pemilihan model pembelajaran.
Nah, yang pertama dan utama itu adalah ketika kita memilih model harus sesuai dengan tujuannya. Tujuan apa? Tujuan pembelajarannya. Itu yang pertama. Lihat dulu tujuan pembelajarannya. Baru kita pilih modelnya. Kalau tujuan pembelajarannya keterampilan sosial misalnya, pilih model-model yang termasuk ke dalam rumpun keterampilan sosial. Nah, demikian juga kalau misalkan tujuannya itu adalah keterampilan intelektual misalnya, kerja ilmiah, pilih model-model pemrosesan informasi misalnya, khususnya scientific inquiry misalnya, ataupun latihan inquiry dan sebagainya. Jadi lihat dulu tujuan pembelajarannya. Baru dari tujuan pembelajaran itu kita bisa menentukan model apa yang cocok gitu ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Yang berikutnya jangan lupa juga bahwa ketika kita memilih model itu harus sesuai dengan jenis materinya. Ada jenis-jenis materi yang berupa konsep dasar. Nah, kalau jenis materinya itu berupa konsep dasar, ya, maka itu kita bisa menggunakan model-model yang termasuk ke dalam rumpun sistem perilaku, misalnya pembelajaran langsung. Tapi kalau jenis materinya itu berupa misalnya prosedur, ya tidak bisa menggunakan model pembelajaran langsung. Artinya bahwa setiap model pembelajaran itu baik, ya. Tidak ada model pembelajaran yang jelek, semuanya baik. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal kita saja sebagai seorang guru dalam memilih model yang paling tepat, ya. Itu sebenarnya gitu. Jadi semua model itu baik gitu. Maka tadi gitu ya, keterampilan guru dalam memilih model itu sangat penting. Yang pertama lihat dulu tujuannya, kemudian lihat itunya apa, jenis materinya apa gitu. Nah, jangan lupa juga ini landasan-landasan psikologis, terutama yang ini, perbedaan individu, hakikat siswa, tingkat perkembangan. Individu yang masuk ke dalam kelas itu berbeda-beda, gaya belajar, ya, minat, itu berbeda-beda. Maka kita harus bisa mengakomodir perbedaan individu ini. Bagaimana caranya? Gunakan model-model yang bervariasi. Satu saat kita menggunakan model-model yang berbasis pada menggunakan metode eksperimen misalnya, scientific inquiry gitu. Nah, ini untuk mengakomodir individu-individu atau siswa-siswa yang memang lebih senang dengan belajar dengan cara melakukan. Gitu. Di saat yang lain misalnya, ketika tujuannya itu berupa konsep dasar, kita menggunakan model-model pembelajaran langsung dengan metode ceramahnya. Nah, ini sangat bagus untuk siswa-siswa yang gaya belajarnya itu dengan cara mendengarkan gitu. Nah, ini perlu dicermati perbedaan individu, termasuk juga hakikat siswa gitu. Siswa itu adalah individu yang berkembang. Ini harus diperhatikan gitu. Berikan ruang kepada mereka untuk berkreasi. Nah, jadi satu saat ya bisa saja kita memberikan ruang kepada siswa untuk berkreasi, mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Jadi menggunakan model-model yang seperti itu. Gitu. Termasuk juga tingkat perkembangan gitu ya. Di sekolah dasar itu biasanya harus konkret. Nah, gunakanlah media misalkan yang konkret di situ. Nah, ini landasan psikologis ya. Kemudian berikutnya adalah landasan filosofis dan pedagogis. Nah, filosofi jangan lupa konstruktivis. Pilih model yang berbasis pada konstruktivis. Ini biasanya pemrosesan informasi. Tapi jangan semuanya konstruktivis. Tidak baik juga gitu. Kalau selama satu semester itu kita hanya menggunakan model-model yang berbasis pada konstruktivis, tidak baik. Gitu. Tadi kan harus lihat dulu tujuannya, lihat dulu jenis materinya. Nah, oleh karena itu yang paling penting itu sebenarnya adalah variasi model itu yang paling penting. Nah, ini landasan filosofis. Kemudian
landasan filosofis berikutnya itu adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan itu terdiri dari 3 hal: proses, produk, dan sikap. Belajar itu tidak cukup hanya mempelajari produknya. Kalau orang mempelajari produknya itu ada belajar teori. Ini tidak cukup hanya ceramah saja. Tidak boleh juga gitu ya. Walaupun untuk hal-hal tertentu baik ya, tidak boleh selamanya ceramah gitu. Mungkin satu waktu kita menggunakan model-model yang berbasis pada proses dengan menggunakan metode eksperimen misalnya. Bisa jadi melalui wawancara, proses itu namanya. Nah, jadi satu waktu belajar teori, di lain waktu belajar proses, karena ketika siswa belajar proses itu, akan terjadi pengembangan sikap. Nah, sikap ini hanya bisa dilakukan pada saat siswa belajar proses. Kalau pada saat belajar teori, tidak bisa mengembangkan sikap. Mengembangkan sikap itu hanya terjadi pada saat belajar proses. Jadi variasi. Kadang-kadang menggunakan model-model yang berbasis pada pembelajaran langsung, misalnya menggunakan metode ceramah. Gitu. Di lain waktu menggunakan model-model yang berbasis pada pemrosesan informasi misalnya, gitu ya, agar terjadi belajar proses dalam rangka pengembangan sikap. Nah ini pun harus jadi dasar filosofis kita karena ilmu itu terdiri dari 3 ini. Gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah landasan pedagogi. Jangan lupa juga ini active learning itu penting, pembelajaran aktif. Yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tapi perlu diingat bahwa tidak selamanya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, ya. Nah, harus kita perhitungkan juga tadi kan bahwa ketika tujuannya berupa konsep dasar, itu kita harus menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru, bukan active learning. Nah, kemudian jangan lupa juga pembelajaran itu harus menyenangkan. Nah ini pun penting, joyful learning, ya, pembelajaran menyenangkan gitu. Karena ini nanti akan memberikan dampak terhadap faktor-faktor psikologis siswa. Kalau siswa selama pembelajaran jadi stres, tertekan, misalkan takut, gitu ya, itu tidak joyful sebenarnya. Ya, sebagus apapun kalau pembelajaran itu tidak joyful, ya tetap tidak akan berhasil sebagus apapun modelnya itu. Maka ini perlu harus joyful. Gitu. Ini sebenarnya bisa saja bukan bagian dari model. Gitu. Ini adalah bagian dari kreasi kita sebagai guru, gitu, joyful learning. Gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah jangan lupa memberikan kemudahan untuk mengeksplorasi lingkungan. Pilihlah model-model yang memang mengeksplorasi lingkungan. Nah, simpulannya dalam memilih model itu adalah menggunakan variasi. Ya. Jadi selama 1 semester itu tidak boleh hanya model itu saja. Ceramah itu baik, tapi kalau ceramahnya 1 semester misalnya, model pembelajaran itu baik, gitu ya. Tapi kalau model pembelajaran itu ceramah 1 semester tidak baik. Inquiry itu baik, tapi kalau inquiry selama 1 semester tidak baik juga, gitu ya. Tidak akan berhasil itu. Maka harus variatif, sesuaikan dengan tujuannya. Tujuan pembelajaran sesuaikan dengan jenis materinya, dan perhatikan juga landasan-landasan memilih model, landasan pedagogis, landasan filosofis, sampai dengan landasan-landasan yang lain ya, yang berkaitan dengan misalnya hakikat ilmu dan seterusnya, begitu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, dihidupkan saja mikrofonnya. Pak, saya izin bertanya, ya, Pak. Silakan. Pak, kalau misalnya dalam satu waktu itu bisa nggak sih memakai 2 rumpun model gitu, misalnya kayak model pemrosesan informasi sama model sistem perilaku, tapi dalam satu waktu gitu, Pak? Ya, itu bisa Pak, saja terjadi seperti itu ya. Nah, apakah dalam satu waktu itu kita bisa menggunakan 2 model atau lebih? Bisa saja terjadi seperti itu. Apalagi kalau konteksnya pembelajaran tematik, begitu ya kira-kira. Yang penting begini dalam penerapan model itu, yang penting itu adalah sintak-sintak dari model pembelajaran itu tidak hilang.
gitu ya. Kita bisa mengkolaborasikan antara sintak-sintak pembelajaran, misalnya model pembelajaran langsung dengan sintak model pembelajaran scientific inquiry. Bisa saja terjadi kolaborasikan seperti itu. Gitu ya. Apalagi konteksnya kan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu beragam nanti, tujuannya beragam gitu. Walaupun kegiatan pembelajarannya itu mengalir gitu ya, tapi ternyata materinya beda gitu, tujuannya juga beda, itu bisa menggunakan beragam model begitu ya, kira-kira. Dalam prakteknya bisa terjadi seperti itu. Ya, kira-kira. Tinggal nanti kita saja berkreasi untuk mengkolaborasikan antara satu model dengan model yang lain. Yang penting bahwa dalam pelaksanaan model pembelajaran itu, sintak tidak boleh hilang. Ya, langkah-langkah pembelajaran dari model-model itu tidak boleh hilang. Yang penting itu saja sebenarnya. Nah, mungkin itu ya, kira-kira. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum saya akhiri. Ada? Atau sudah cukup? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, baik kita akhiri saja kegiatan kita pada hari ini ya. Terima kasih telah ikut bergabung dalam perkuliahan kita kali ini. Jangan lupa absen ya, pakai barcode itu yang sudah saya share. Nanti itu akan otomatis terekam ke portal akademik gitu ya. Demikian saya akhiri untuk perkuliahan kita kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.